Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang kami hormati Ibu Dr. Sri Hasdati Nur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang selalu semangat dalam menempuh pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Dasar-dasar penelitian pendidikan. Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Bapak Ahmad Abdul Aziz. Yang kedua ada saya sendiri, Febrian Agung. Yang ketiga ada Ibu Kartika Dwi Handayani. Yang keempat ada Ibu Siti Ramziah. Dan yang kelima ada Bu Tati Handayani. Bab 1, pendahuluan. Kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum ditemukannya metode ilmiah, dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, penemuan kebenaran melalui usaha percobaan yang dilakukan dengan sistematis dan terencana, atau yang sering kita sebut dengan penelitian. Penelitian atau research terdiri dari dua kata, yaitu tri, yang artinya kembali, dan to search, yang artinya mencari. Berdasarkan asal kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian atau research adalah tindakan penyelidikan terorganisir yang dilakukan dengan hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian pendidikan terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, penemuan. Berarti data yang diperoleh dari penelitian ini benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya. Yang kedua, ada pembuktian. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga, ada pengembangan. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas lagi teori yang sudah ada sebelumnya. Untuk membuktikan sebuah teori atau hipotesis diperlukan sebuah penelitian yang dirangkai dengan sistematis dan terorganisir. Dalam penelitian memiliki beberapa unsur dasar yang harus ada di dalamnya, di antaranya masalah penelitian, variabel penelitian, hipotesis, etika penelitian, tinjauan pustaka, pengambilan sampel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas. Pada penulisan makalah ini akan membahas tentang masalah penelitian, variabel penelitian, hipotesis, etika penelitian, dan tinjauan pustaka. Adapun rumusan masalah yang dituliskan dalam makalah ini, yang pertama, bagaimana karakteristik masalah penelitian yang baik. Kedua, apa sajakah variabel dan hipotesis yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, bagaimana etika penelitian yang harus dipahami oleh seorang peneliti. Dan yang keempat, seperti apa langkah-langkah penulisan tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 2. Masalah penelitian. Pada bab ini kita akan mempelajari cara untuk membedakan beberapa contoh masalah penelitian potensial dalam pendidikan dan merumuskan pertanyaan penelitian, yakni membedakan pertanyaan yang dapat diteliti dan tidak dapat diteliti. Fokus dari penyelidikan penelitian berawal dari masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, maka akan ditentukan fokus dari penyelidikan penelitian, sehingga dibuatlah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah masalah yang ingin diteliti oleh seseorang. Masalah itu sendiri bisa berupa apa saja yang menurut seseorang tidak memuaskan atau meresahkan, seperti tingkat kesulitan, keadaan yang perlu diubah, atau apapun yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pertanyaan penelitian. Masalah dalam penelitian awalnya diajukan sebagai pertanyaan yang berfungsi sebagai fokus penyelidikan peneliti. Oleh karena itu, dibuatlah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pertanyaan ada yang bisa diteliti dan ada juga yang tidak bisa diteliti. Pertanyaan seperti apa yang bisa diteliti? Pertanyaan yang dapat diteliti adalah bahwa kita dapat mengumpulkan data untuk menjawabnya. Setidaknya sebagian.
Contoh berikut saya hadirkan 5 contoh dari pertanyaan. Namun tidak semua dari contoh tersebut tidak bisa diteliti. Yang pertama, apakah Tuhan itu baik? Yang kedua, apakah anak-anak lebih bahagia ketika diajar oleh guru yang berjenis kelamin sama? Pertanyaan ketiga, apakah prestasi sekolah berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa? Pertanyaan keempat, apa cara terbaik untuk mengajarkan tata bahasa? Dan pertanyaan kelima, akan seperti apa sekolah hari ini jika Perang Dunia belum berakhir? Dari kelima pertanyaan tersebut, hanya pertanyaan nomor 2 dan 3 yang bisa diteliti. Karena dari dua pertanyaan tersebutlah kita bisa memperoleh data. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1, 4, dan 5 tidak dapat diteliti. Alasannya adalah pertanyaan yang pertama, apakah Tuhan itu baik? Ini merupakan pertanyaan metafisik. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa cara terbaik untuk mengajarkan tata bahasa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita membutuhkan waktu lama untuk mencoba beberapa atau bahkan semua alternatif yang ada. Kemudian setelah kita mencoba semua, misalkan menurut saya cara A itu adalah yang terbaik, belum tentu menurut Anda itu adalah yang terbaik, sehingga tidak akan ditemukan cara terbaik untuk mengajarkan tata bahasa. Pertanyaan kelima, akan seperti apa sekolah hari ini jika Perang Dunia belum terjadi? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab. Karena apa? Untuk menjawab hal ini kita harus berada di zaman sebelum Perang Dunia terjadi, dan itu tidak mungkin bisa. Oleh karena pertanyaan-pertanyaan itu mempunyai karakteristik tersendiri agar bisa diteliti. Berikut karakteristik pertanyaan penelitian yang baik. Ada 4. Yang pertama, pertanyaannya layak, yaitu dapat diselidiki tanpa menghabiskan banyak waktu, energi, ataupun uang. Kelayakan merupakan hal penting dalam merancang studi penelitian. Pertanyaan yang layak adalah pertanyaan yang dapat diselidiki dengan sumber daya yang tersedia. Kurangnya kelayakan seringkali menjadi secara serius membatasi upaya dari penelitian. Nah, ini saya berikan contoh pertanyaan yang layak dan pertanyaan yang tidak begitu layak. Yang pertama, bagaimana perasaan siswa di Oceana High School tentang program bimbingan baru-baru ini dilembagakan di distrik tersebut? Dari pertanyaan ini kita bisa menelitinya, bisa menggunakan wawancara ke siswa ataupun angket. Sedangkan pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang tidak begitu layak, bagaimana prestasi akan terpengaruh dengan memberikan setiap siswa laptop untuk digunakan selama 1 semester? Pertanyaan ini tidak begitu layak. Yang menyebabkan adalah pertanyaan ini banyak mengeluarkan dana. Dengan memberikan setiap siswa laptop itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian selama 1 semester, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak begitu layak. Yang kedua, selain harus layak, pertanyaan itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Nah, yaitu kebanyakan orang akan setuju atau sepakat dengan arti kata kunci dalam pertanyaan. Setiap pertanyaan itu memiliki kata kunci ya. Karena pertanyaan penelitian adalah fokus dari penyelidikan penelitian, sangat penting bahwa pertanyaan itu harus jelas dan tidak begitu ambigu atau tidak menimbulkan salah tafsir. Maksudnya seperti apa sih? Berikut saya berikan contohnya. Pertanyaan yang kurang jelas, yang menimbulkan bermakna ganda atau ambigu atau salah tafsir. Pertanyaan pertama, apakah kelas yang berorientasi humanistik efektif? Meskipun frase kelas yang berorientasi humanistik ini mungkin tampak cukup jelas, namun banyak orang mungkin tidak begitu persis yakin apa arti dari humanistik. Apa yang terjadi di ruang kelas seperti itu berbeda dari kelas yang lain? Apakah guru menggunakan strategi tertentu? Seperti apa ruang kelasnya? Bagaimana posisi tempat duduknya? Dan lain sebagainya. Kemudian kata efektif. Kata efektif ini juga menimbulkan makna ganda.
Efektif di sini bagi siswa atau bagi guru? Bagi siswa, apakah itu berarti meningkatkan akademik dan atau menghasilkan siswa yang lebih bahagia? Sedangkan untuk guru, efektif. Apakah membuat guru lebih mudah dalam mengajar dan lain sebagainya? Jadi, pertanyaan pertama ini kurang jelas. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan guru tentang kelas khusus untuk penyandang kesulitan belajar? Yang pertama perasaan. Perasaan di sini bisa menjadi opini, reaksi emosional, apakah itu menyarankan suatu tindakan. Sedangkan kata guru di sini guru siapa sih? Apakah guru yang memang pengajar khusus kelas penyandang kesulitan belajar atau guru reguler? Kemudian kata penyandang kesulitan belajar. Ini juga menimbulkan salah tafsir. Yang dimaksud penyandang kesulitan belajar di sini siapa sih? Apakah anak di bawah umur yang memang notabene masih sulit untuk menerima pelajaran-pelajaran yang kompleks, atau anak dengan cacat neurologis yang disebut dengan gangguan emosional? Karena itu penting bagi peneliti untuk mendefinisikan istilah. Untuk mendefinisikan istilah ada 3. Yang pertama adalah menggunakan definisi konstitutif, yaitu menggunakan apa yang sering disebut sebagai penelitian kampus. Istilah contoh di sini adalah kata kelas humanistik. Dapat didefinisikan sebagai sebuah kelas di mana kebutuhan dan minat siswa memiliki prioritas tertinggi. Yang kedua, siswa bekerja sendiri atau untuk waktu yang cukup lama di setiap periode kelas. Dan yang ketiga, guru bertindak sebagai pembimbing dan bukan narasumber ataupun informan. Yang kedua, menggunakan kamus itu juga sangat terbatas ya, karena itu belum bisa sepenuhnya mendefinisikan apa sih arti dari kelas humanistik. Kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu mengklarifikasi dengan contoh penelitian. Penelitian mungkin mengklarifikasi dengan contoh. Peneliti mungkin memikirkan beberapa ruang kelas humanistik yang mereka kenal, kemudian mencoba menggambarkan semaksimal mungkin apa yang terjadi di kelas ini. Biasanya kami akan menyarankan agar orang-orang mengamati ruang kelas tersebut untuk melihat sendiri bagaimana mereka berbeda dari ruang kelas yang lain. Namun ternyata cara kedua ini masih kurang efektif. Berikut ada cara yang ketiga, yaitu mendefinisikan istilah-istilah penting secara operasional. Jadi langsung dengan operasional. Sebagai contoh, berikut adalah 2 kemungkinan definisi operasional dari istilah kelas humanistik. Yang pertama, setiap ruang kelas yang diidentifikasi oleh para ahli tertentu sebagai contoh kelas humanistik. Yang kedua, setiap kelas yang dinilai oleh seorang pengamat menghabiskan setidaknya 1 hari per minggu selama 4 sampai dengan 5 minggu. Nah, itu dia. Yang syarat yang ketiga, pertanyaan harus signifikan. Maksudnya begini, yaitu perlu diselidiki karena akan memberikan kontribusi pengetahuan penting tentang kondisi manusia. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini meminta peneliti untuk berpikir tentang mengapa pertanyaan penelitian itu bermanfaat, yaitu penting atau signifikan. Ada 3 pertanyaan penting yang harus diajukan untuk mengetahui apakah pertanyaan tersebut signifikan atau tidak. Yang pertama, bagaimana jawaban atas pertanyaan penelitian ini dapat memajukan pengetahuan di bidang saya? Yang kedua, bagaimana jawaban atas pertanyaan penelitian ini dapat meningkatkan praktik pendidikan? Dan yang ketiga, bagaimana jawaban atas pertanyaan penelitian ini dapat meningkatkan kondisi manusia? Dan syarat yang keempat, pertanyaannya etis, yaitu tidak akan melibatkan kerusakan fisik atau psikologis atau kerusakan pada manusia atau lingkungan alam atau sosial di mana mereka menjadi bagiannya.
pertanyaan etis. Kata etis di sini berkaitan dengan etika ya. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan, itu sebisa mungkin tidak menyinggung perasaan orang lain, melukai hati orang lain, atau dan sebagainya. Contoh, terkadang kita tidak menyadari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada orang lain, walaupun sederhana, itu cukup melukai psikologisnya ya. Contoh sederhana ya, kapan nikah? Atau, kok kamu sekarang gemukan sih? Nah, itu contoh pertanyaan yang tidak etis. Karena tanpa kita sadari, pertanyaan tersebut akan melukai hati seseorang, bahkan psikologisnya. Nah, itu dia penjelasan tentang pertanyaan dari penelitian. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang kedua, variabel dan hipotesis. Variabel adalah konsep kata benda yang mewakili variasi dalam suatu objek. Dua atau lebih variabel kuantitatif, contohnya usia dan jumlah minat di sekolah. Satu variabel kategori dan satu variabel kuantitatif. Contohnya metode yang digunakan untuk mengajar, membaca, dan prestasi. Yang ketiga, dua atau lebih variabel, contohnya etnis dan pekerjaan ayah, jenis kelamin, guru. Variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel bebas atau berubah bebas, variabel yang mempengaruhi atau menjadi timbulnya variabel dependen. Selanjutnya, variabel dependen yaitu sering disebut sebagai peubah tak bebas. Variabel terikat atau peubah tak bebas ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel sebab atau peubah bebas. Contoh, di situ ada motivasi belajar yang mempengaruhi prestasi belajar. Maka dari itu, variabel independen, variabel bebas ini mempengaruhi variabel dependen, variabel terikat. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator adalah tipe kasus dari variabel bebas. Contoh, tipe kecemasan mempengaruhi kinerja tes, tetapi korelasinya jauh lebih rendah untuk siswa dengan pengalaman mengerjakan tes. Nah, maka dari soal tersebut didapatkan variabel bebasnya, tingkat kecemasan, variabel moderatornya, pengalaman mengerjakan tes, dan variabel tak bebasnya uji kinerja. Selanjutnya, variabel interlink. Variabel yang memperlemah dan memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen. Contoh, penghasilan, gaya hidup, harapan hidup, lingkungan tempat tinggal. Hubungan antara variabel ini, independen dan dependen, bersifat teoretis, sehingga tidak teramati dan tidak dapat diukur. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditentukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Contoh, akankah siswa yang diajari sejarah oleh guru dari jenis kelamin yang sama lebih menyukai mata pelajaran daripada siswa yang diajar oleh guru dari jenis kelamin yang berbeda? Hipotesisnya, siswa diajarkan sejarah oleh seorang guru dari jenis kelamin yang sama akan menyukai subjek lebih dari. Jenis-jenis hipotesis itu ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif H1. Hipotesis nol yaitu berupa pertanyaan yang tidak ada perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi. Contohnya seperti hipotesis di mana X sama dengan Y. Yang kedua, hipotesis nol, di mana X setidaknya Y. Maka dari itu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X dengan nol. Begitupun tidak
ada hubungan yang signifikan antara X dengan Y. Yang selanjutnya, hipotesis alternatif. Hipotesis 1 yaitu berupa pertanyaan yang bertentangan dengan hipotesis 0. Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok dan juga dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Contoh, hipotesis alternatif di mana X kurang dari Y. Yang kedua, hipotesis alternatif di mana X bukan sama dengan Y. Yang ketiga, hipotesis alternatif di mana X lebih besar daripada Y. Selanjutnya, perbedaan hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Hipotesis statistik yaitu suatu pertanyaan atau dugaan yang belum terbukti mengenai suatu populasi dalam penelitian yang dinyatakan dengan angka-angka statistik. Contohnya, hipotesis di mana P sama dengan 0, hipotesis 1 di mana P bukan sama dengan 0. Dan selanjutnya, hipotesis alternatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis tak terarah dan hipotesis terarah. Hipotesis tak terarah ini menegaskan suatu nilai yang berbeda dengan nilai yang lain. Selain itu disebut juga hipotesis dua sisi ditandai dengan bukan sama dengan. Hipotesis terarah adalah menegaskan bahwa hipotesis satu sisi ditandai dengan lebih besar dari atau lebih kecil dari. Hipotesis penelitian merupakan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti ketika menduga suatu hal secara realistis dan dapat diuji pada suatu penelitian. Selanjutnya, macam-macam hipotesis. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif atau perbandingan. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Yang keempat, hipotesis kausal. Hipotesis deskriptif adalah suatu jawaban atau pertanyaan sementara pada sampel dalam satu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Kedua, hipotesis komparatif atau perbandingan. Hipotesis komparatif adalah suatu jawaban atau pertanyaan sementara pada suatu rumusan masalah pada dua sampel atau lebih dalam satu komparasi atau perbandingan. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, yaitu jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan sementara pada suatu hubungan antara asosiasi antara variabel satu dengan variabel lain dalam suatu penelitian. Yang keempat, hipotesis kausal. Hipotesis kausal dapat dikatakan sebagai hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, contoh hipotesis statistik. Ada hubungan antara tingkat disiplin mahasiswa dan nilai yang diperoleh, yaitu makin tinggi disiplin mahasiswa, maka nilai yang akan didapatkan akan semakin tinggi pula. Contohnya, hipotesis di mana P lebih kecil sama dengan 0. Hipotesis 1, P lebih besar dari 0. Hipotesis statistik kausalitas sebagai akibat. Ada pengaruh antara tingkat kesadaran dengan pengetahuan konsumen. Hipotesis di mana beta sama dengan 0 dan hipotesis 1, beta bukan sama dengan 0. Yang ketiga, contoh hipotesis statistik komparatif perbedaan, yaitu ada 3. Yang pertama, uji satu pihak kiri, yang kedua uji satu pihak kanan, yang ketiga uji dua pihak. Ya baik, di situ bisa dapat dilihat ya hipotesis di mana mu 1 sama dengan mu 2. Hipotesis 1 di mana mu 1 kurang dari mu 2. Uji satu pihak kanan, yaitu hipotesis mu 1 sama dengan hipotesis mu 2. Hipotesis
hipotesis Mi1 lebih Mi2. Uji dua pihak, yaitu hipotesis Mi1 sama dengan Mi2. Hipotesis Mi1 bukan sama dengan Mi2. Baik, penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai etika dan penelitian. Beberapa contoh praktik tidak etis. Istilah etika mengacu pada pertanyaan tentang benar dan salah. Ketika peneliti berpikir tentang etika, mereka harus bertanya pada diri sendiri, apakah benar untuk melakukan studi tertentu atau prosedur tertentu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh praktik yang tidak etis. Yang pertama, mengharuskan sekelompok siswa sekolah menengah atas untuk menandatangani formulir di mana mereka setuju untuk berpartisipasi dalam studi penelitian. Yang kedua, menanyakan pertanyaan sensitif siswa kelas 1 tanpa mendapatkan persetujuan orang tua mereka untuk menanyai mereka. Yang ketiga, menghapus data yang dia kumpulkan yang tidak mendukung hipotesisnya. Yang keempat, mengharuskan mahasiswa untuk mengisi kuesioner tentang praktik seksual mereka. Yang kelima, melibatkan sekelompok siswa kelas 8 dalam studi penelitian yang dapat membahayakan mereka secara psikologis tanpa memberitahu mereka atau orang tua mereka tentang fakta ini. Nah, setiap contoh di atas melibatkan satu atau lebih pelanggaran etis. Untuk itu, ketika para peneliti berpikir tentang etika, pertanyaan mendasar yang harus diajukan dalam hal ini adalah, akankah ada kerugian fisik atau psikologis yang menimpa siapapun sebagai akibat dari penelitian saya? Secara alami tidak ada peneliti yang menginginkan hal ini terjadi pada salah satu subjek dalam studi penelitiannya. Selanjutnya, pernyataan prinsip etis. Beberapa tahun yang lalu, Komite Etika Ilmiah dan Profesional dari Asosiasi Psikolog Amerika itu menerbitkan daftar prinsip-prinsip etika untuk melakukan penelitian dengan subjek manusia. Nah, telah diadaptasi sehingga dapat berlaku untuk penelitian pendidikan. Begitu seseorang memutuskan untuk melakukan penelitian, pendidik mempertimbangkan berbagai cara untuk menginvestasikan bakat dan sumber dayanya. Dengan mengingat hal ini, pendidik melakukan penelitian dengan rasa hormat dan kepedulian terhadap martabat dan kesejahteraan orang-orang yang berpartisipasi dalam studi penelitian tersebut, dengan mengetahui peraturan federal serta standar profesional yang mengatur pelaksanaan penelitian dengan peserta manusia. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu penelitian. Yang pertama, dalam merencanakan penelitian, peneliti memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi secara hati-hati masalah etika. Yang kedua, mempertimbangkan apakah seorang peserta dalam studi yang direncanakan akan menjadi subjek beresiko atau subjek dengan resiko minimal menurut standar yang diakui. Nah, itu merupakan perhatian etis utama bagi peneliti. Selanjutnya, peneliti selalu memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara etis. Nah, selanjutnya peneliti berkewajiban untuk menghormati semua janji dan komitmen yang termaksud dalam perjanjian itu. Jadi diwajibkan bagi peneliti untuk memegang komitmen seperti yang sudah disepakati di awal. Selanjutnya, terkadang desain penelitian mengharuskan penggunaan penyembunyian atau penipuan. Selanjutnya, peneliti menghormati hak setiap individu untuk menolak berpartisipasi dalam penelitian atau mengundurkan diri dari penelitian tersebut setiap saat. Jadi, tidak boleh ada paksaan dalam suatu penelitian. Selanjutnya, peneliti melindungi semua peserta dari ketidaknyamanan fisik dan mental serta bahaya yang mungkin timbul dari suatu penelitian. Jadi sudah tanggung jawab bagi seorang peneliti untuk melindungi
peserta pada penelitian tersebut dari segi fisik, mental, serta bahaya yang akan mungkin timbul. Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, peneliti menginformasikan kepada semua peserta tentang sifat penelitian dan melakukan yang terbaik untuk menjernihkan kesalahpahaman yang mungkin telah berkembang. Jadi ketika suatu penelitian itu ada suatu konflik atau suatu masalah, nah seorang peneliti harus segera sigap untuk membersihkan masalah tersebut sehingga tidak makin berkembang seperti itu. Selanjutnya, di mana prosedur penelitian menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan untuk setiap peserta. Nah, peneliti memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi dan menghapus atau memperbaiki konsekuensi ini, termasuk efek jangka panjang. Selanjutnya, informasi yang diperoleh tentang peserta penelitian selama penyelidikan bersifat rahasia kecuali disepakati lain sebelumnya. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dalam penelitian tersebut itu bersifat rahasia kecuali ada perjanjian yang sudah disepakati. Oke, selanjutnya melindungi peserta dari bahaya. Nah, peserta adalah tanggung jawab mendasar dari setiap peneliti untuk melakukan semua dalam kekuasaannya untuk memastikan bahwa peserta dalam studi penelitian dilindungi dari bahaya fisik atau psikologis, ketidaknyamanan, atau bahaya yang mungkin timbul karena prosedur penelitian. Jadi, dalam suatu penelitian itu sudah merupakan tanggung jawab bagi seorang peneliti untuk memastikan bahwa si peserta penelitian ini kira-kira nyaman tidak ya, kira-kira terlindung dari bahaya yang akan muncul tidak ya, seperti itu. Jadi dipastikan semua peserta penelitian itu dapat terlindung dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, ada yang perlu diperhatikan dalam suatu penelitian, yaitu memastikan kerahasiaan data penelitian. Setelah data dalam penelitian dikumpulkan, peneliti harus memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui akan data tersebut selain mungkin beberapa asisten penelitian utama yang memiliki akses ke data tersebut. Nah, selanjutnya, poin kedua, yaitu haruskah subjek ditipu? Mungkin ketika mendengar kata ditipu itu terdengar sangat kejam atau sangat tidak baik gitu ya. Namun masalah penipuan ini sangat merepotkan karena banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan kecuali beberapa penipuan. Contohnya seperti ini. Seringkali kita sulit untuk menemukan situasi yang naturalistik di mana perilaku tertentu sering terjadi. Nah, contohnya ketika kita ingin meneliti gaya mengajar seorang guru, sangat tidak etis ketika di awal kita meminta izin itu untuk meneliti gaya mengajar beliau. Jadi ada baiknya kita di awal kita katakan bahwa kita ingin meminta ilmu atau ingin melihat proses pembelajaran di kelas seperti itu. Itu merupakan contoh penipuan. Namun ada pedoman profesional yang berlaku, yaitu yang pertama, bila memungkinkan, seorang peneliti harus melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang tidak memerlukan penipuan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika metode alternatif tidak dapat ditemukan, peneliti harus menentukan apakah penggunaan penipuan dibenarkan oleh nilai ilmiah, pendidikan, atau terapan calon studi. Yang ketiga, jika partisipan ditipu, peneliti harus memastikan bahwa mereka diberikan penjelasan yang cukup sesegera mungkin. Selanjutnya, contoh melibatkan masalah etis. Studi 1. Peneliti berencana untuk mengamati secara diam-diam siswa di masing-masing dari 40 ruang kelas 8. Durasi kunjungan yaitu 40 menit. Tujuan dari observasi adalah untuk mencari hubungan antara perilaku siswa dengan pola perilaku guru tertentu. Kemungkinan membahayakan peserta. Untuk studi ini itu termasuk dalam kategori dikecualikan karena baik guru maupun siswa itu tidak ditempatkan di bawah risiko apapun dan observasi adalah bagian yang diterima dari praktik sekolah. Selanjutnya, kerahasiaan data penelitian. Satu-satunya masalah yang mungkin muncul dalam hal ini adalah pengamatan yang mungkin terhadap seorang guru. Mungkin kita tidak dapat meneliti sikap
yang tidak etis pada seorang guru, contohnya melecehkan siswa secara fisik atau verbal. Selanjutnya, penipuan. Meskipun tidak ada penipuan langsung yang terlibat, peneliti harus memberikan alasan kepada guru untuk mengamati mereka. Nah, mungkin kalau kita jelaskan di awal bahwa kita ingin meneliti pola perilaku guru, mungkin nanti akan berpengaruh pada sikap guru terhadap murid ketika kita meneliti atau kita masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, untuk menghindari hal ini, peneliti mungkin menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki gaya mengajar yang berbeda tanpa mengungkapkan secara spesifik. Nah, mungkin ini terdengar tidak etis, namun ada alternatifnya, yaitu memberitahu guru bahwa detail spesifik tidak dapat diungkapkan sampai setelah data dikumpulkan karena takut mengubah perilaku mereka. Nah, selanjutnya jika alternatif ini dilakukan, beberapa guru mungkin menolak untuk berpartisipasi. Jadi, kita lakukan penipuan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada regulasi penelitian. Badan federal yang memiliki tanggung jawab utama untuk menetapkan pedoman penelitian dengan subjek manusia itu adalah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Nah, dan juga ada yang dinamakan keanggotaan IRB. Keanggotaan IRB ini harus memiliki setidaknya 5 anggota yang terdiri dari pria dan wanita. Lalu IRB ini nanti akan meninjau penelitian yang melibatkan kategori yang subjek yang rentan. Contohnya misalnya seperti studi yang melibatkan keterbelakangan mental. Jadi nanti dikaji oleh IRB. Nah, adapun kriteria persetujuan IRB adalah yang pertama, meminimalkan risiko bagi peserta, misalnya dengan menggunakan prosedur yang tidak perlu mengekspos subjek pada resiko. Selanjutnya, resiko yang mungkin terjadi adalah wajar dalam kaitannya dengan manfaat yang diantisipasi. Jadi, ketika ada resiko harus ada antisipasinya, seperti itu. Selanjutnya, seleksi yang adil, yaitu penelitian yang diusulkan tidak membeda-bedakan individu dalam populasi. Selanjutnya, ada perlindungan individu yang rentan, misalnya pada anak-anak, wanita hamil, tahanan, orang cacat mental, atau orang yang kurang beruntung secara ekonomi dan lain-lain. Selanjutnya, peneliti harus memberikan informasi lengkap tentang semua aspek studi yang diusulkan yang mungkin menarik atau menjadi perhatian calon peserta, dan ini harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh peserta. Selanjutnya, peserta berhak untuk mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa dikenakan sanksi. Lalu selanjutnya, lembar informasi akan didokumentasikan dengan tepat. Selanjutnya, pemantauan data yang dikumpulkan untuk memastikan keamanan peserta. Yang terakhir, privasi dan kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa setiap dan semua informasi yang diperoleh selama penelitian tidak diberikan kepada orang luar yang mungkin memiliki konsekuensi yang memalukan atau merusak. Selanjutnya, Dewan IRB mengklasifikasikan proposal penelitian menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori 1, yaitu tinjauan pengecualian. Studi yang diusulkan tidak menimbulkan kemungkinan resiko bagi peserta dewasa, misalnya survei surat anonim tentang topik yang tidak berbahaya atau pengamatan anonim tentang perilaku publik. Yang kedua, kategori 2, yaitu tinjauan dipercepat. Studi yang diusulkan menyajikan tidak lebih dari resiko minimal untuk peserta. Yang ketiga, kategori 3, yaitu tinjauan penuh. Setiap proposal yang menyertakan elemen yang dipertanyakan seperti penelitian yang melibatkan populasi khusus, peralatan atau prosedur yang tidak biasa, penipuan, intervensi, atau beberapa bentuk pengukuran invasif. Sebuah penemuan dari semua anggota IRB diperlukan dan peneliti harus muncul secara pribadi untuk membahas dan menjawab pertanyaan tentang penelitian. Bogdan dan Birkeland menawarkan saran berikut untuk peneliti kualitatif yang mungkin dipertimbangkan ketika kriteria yang digunakan oleh IRB mungkin tidak berlaku. Yang pertama,
Hindari lokasi penelitian di mana informan mungkin merasa dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, hormati privasi informan. Temukan cara untuk merekrut informan sehingga mereka dapat memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang ketiga, beritahu peserta yang diwawancarai berapa lama wawancara akan berlangsung. Yang keempat, kecuali disepakati lain, identitas pelapor harus dilindungi sehingga informasi yang dikumpulkan tidak mempermalukan atau merugikan mereka. Jadi anonimus itu harus diperluas tidak hanya pada laporan tertulis tetapi juga pada pelaporan informasi secara lisan. Selanjutnya, perlakukan informan dengan hormat dan mintalah kerjasama mereka dalam penelitian. Selanjutnya, jelaskan kepada semua peserta dalam studi persyaratan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan mereka. Selanjutnya, yang terakhir, katakan yang sebenarnya ketika temuan ditulis dan dilaporkan. Jadi semuanya harus transparan. Jadi apapun hasil dalam penelitian harus diinfokan kepada informan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai etika dan penelitian. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang menemukan dan mereview sumber pustaka. Jadi ini fokusnya sepertinya adalah di tinjauan pustaka gitu ya. Nah, tinjauan pustaka ini memang sangat penting sekali dalam suatu penelitian, terutama tinjauan pustaka yang detail itu memang betul-betul diperlukan oleh seorang calon magister maupun doktor gitu ya. Nah, tinjauan pustaka ini sangat penting karena tidak hanya membantu kita sebagai seorang peneliti mengumpulkan ide-ide orang lain terkait dengan permasalahan dalam penelitian kita, tetapi juga memungkinkan kita sebagai seorang peneliti untuk membaca. Jadi kita baca kembali hasil penelitian orang lain tersebut yang serupa atau yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, tinjauan pustaka ini tentu tidak terlepas dari yang namanya sumber pustaka. Jadi di sini ada 3 sumber pustaka. Yang pertama referensi umum, kemudian ada sumber primer, yang ketiga ada sumber sekunder. Nah, referensi umum ini sebetulnya sumber yang paling sering kita jadikan rujukan. Contohnya, contoh referensi umum ini buku, kemudian artikel, monografi gitu ya. Kemudian biasanya orang cari di indeks gitu. Indeks ini bisa kita dapatkan di Current Index to Journal in Education, jadi CJ kalau disingkat. Atau juga daftar abstrak dari Psychological Abstract gitu ya. Nah, ini contoh dari referensi umum. Tapi kalau sumber primer ini adalah bentuk publikasi dari hasil penelitian. Jadi si penulis itu mempublikasikan hasil penelitiannya. Ini maksud sumber primer. Contohnya kita bisa cari ini di jurnal. Ya. Nah, kalau sumber sekunder itu penulis yang nulis ini mempublikasikan tetapi menggambarkan karya orang lain. Jadi sumber sekunder ini bisa kita dapatkan dari ensiklopedia pendidikan, buku tahunan, dan resensi penelitian gitu ya. Nah, selain sumber pustaka, di sini ada 6 langkah dalam peninjauan pustaka. Jadi 6 langkah tersebut seperti apa? Yang pertama adalah mendefinisikan masalah penelitian setepat mungkin. Jadi di sini dengan masalah penelitian yang sudah kita rumuskan secara spesifik, tentu akan membantu kita agar lebih fokus pada penelitian kita dan juga kita mempermudah dalam mencari sumber-sumber pustaka gitu ya, untuk kita review, untuk kita tinjau. Nah, itu tahapan yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu melihat sumber-sumber sekunder yang relevan. Nah, sumber-sumber sekunder ini bisa kita dapatkan dari ensiklopedia penelitian pendidikan, buku pegangan penelitian pengajaran. Kita bisa dapatkan ini juga dari buku tahunan seperti di National Society for the Study of Education (NSSA). Kemudian ada tinjauan penelitian pendidikan yang diterbitkan selama 4 kali dalam setahun. Ada juga tinjauan penelitian pendidikan yang diterbitkan setiap tahun gitu ya. Ada juga panduan subjek untuk buku dalam cetakan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, dari langkah meninjau pustaka, kita perlu memilih dengan sangat selektif satu atau dua referensi umum gitu ya. Kita bisa dapatkan ini dari Education Index. Nah, Education Index ini berupa pengindeksan artikel yang lebih dari totalnya 300 publikasi pendidikan. Tetapi di Education Index ini hanya memuat tentang bibliografi saja. Bibliografi dari penulisnya siapa, judulnya apa, kemudian tempat penerbitannya apa. Ini yang Education Index gitu ya. Kemudian kalau CJ ini adalah Current Index to Journals in Education. Nah, di CJ ini sebetulnya CJ ini diterbitkan setiap bulan oleh ERIC. ERIC itu Educational Resources Information Center. Jadi CJ dan RIE ini sama-sama dipublikasikan oleh ERIC. Tapi yang membedakan, RIE ini lebih komprehensif, lebih banyak gitu ya, lebih detail seperti ini. Kalau di RIE bisa memuat laporan atau review dari forum-forum ilmiah, dari pertemuan ilmiah gitu ya. Kemudian ada juga memuat dokumen-dokumen penting yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan. Yang tidak bisa kita dapatkan itu di CJ. Kemudian yang ketiga, laporan hasil penelitian yang didanai atau yang disponsori oleh suatu lembaga. Itu ada di RIE tapi tidak ada di tempat yang lainnya gitu ya. Kemudian laporan hasil penelitian yang dulu sudah tidak pernah dipublikasikan itu dipublikasikan di RIE. Dan juga di RIE ini dia tidak memilih ini kategori mana, tetapi semua ada untuk di RIE ini. Kemudian di Psychological Abstract. Nah, kalau kita cari di Psychological Abstract ini, kita sebetulnya ini diterbitkan setiap bulan oleh American Psychological Association, dan ini memuat lebih dari 1.300 jurnal, laporan gitu ya. Dan tapi ini tidak hanya ada abstraknya, ada juga bibliografinya gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau Psychinfo ini adalah Psychological Abstract tapi versi online gitu ya. Begitu juga dengan ERIC Online. Jadi memuat CJ dan RIE yang dipublikasikan oleh ERIC tapi versi online-nya. Nah, kalau ECER, Exceptional Child Education Resources ini cenderung membahas tentang anak-anak yang luar biasa ya, anak SLB. Nah, itu. Tapi kalau SSCI ini sama pengindeksan tentang tapi khusus ilmu sosial. Nah, ini disertasi digital ya, studi-studi dari S3, kemudian database yang ada di disertasi digital dalam bentuk database gitu ya. Kalau kita cari di Google, nah, saya bisa memberikan contoh. Kalau kita cari ERIC nanti muncul seperti ini, dan nanti kita akan masukkan nih research education resources. Jadi sumber pendidikannya dari siapa, nanti kita ketik, kemudian kita search, akan muncul di sini gitu ya. Teman-teman bisa dapatkan ini secara online, bisa nanti ada. Kemudian ini bentuk kalau kita cari CJ gitu ya. Nah, ini nanti muncul seperti ini, kelihatan ada penulisnya siapa, dipublikasikan di mana gitu ya. Kemudian ada ringkasan. Nah, ini nanti kita bisa lihat di sini. Ini kalau yang versi online, Psychological Abstract nih. Ini seperti ini kalau kita cari menggunakan World Wide Web gitu ya, www. Kita cari nanti di sini di Google bisa. Nah, sebetulnya perbedaan itu bisa dirangkum di sini. Jadi di sini ada Education Index, ERIC, di mana ERIC tadi melahirkan dua ya, ada CJ, ada RIE. Kemudian ada Psychological Abstract dan ada SSCI. Ternyata letak perbedaannya dari fokus gitu. Kalau SSCI itu fokusnya di ilmu sosial, tetapi yang lainnya tentang pendidikan. Nah, kalau di Education Index dan di SSCI itu tidak ada abstrak, tapi kalau di ERIC dan Psychological Abstract ada abstraknya gitu. Namun semua ini bisa kita cari secara menggunakan komputer, maksudnya online kita bisa cari gitu ya. Juga ada indeks penulis gitu ya.
yang diterbitkan ada kalau ERIC setiap bulan, kemudian kalau SSCI ada 3 kali dalam setahun. Kemudian perbedaannya tahun publikasi yang pertama gitu ya di sini. Kalau Education Index tahun 1929, kalau ERIC ini udah dari tahun 1966 untuk RIE-nya, kalau 69-nya untuk CJ. 1927 untuk Psychological Abstract itu tahun pertama kali terbit 1973. Jadi yang paling lama itu ada di Psychological Abstract gitu ya. Nah, disertai dokumen yang tidak dipublikasikan. Jadi kalau yang tadi yang saya katakan bahwa di RIE ini sangat lengkap gitu ya, sangat komprehensif. Nah, tapi ada kekurangan. Kekurangannya tadi kalau di Education Index tidak ada abstrak, kemudian kalau di ERIC ini kualitasnya tidak merata di RIE gitu ya, dari segi isi gitu ya misalnya. Kemudian kalau di Psychological Abstract banyak hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Tapi kalau untuk SSCI agak sulit dipelajari oleh kita sebagai pengguna yang awal gitu ya. Maksudnya sebagai pemula itu agak sulit dipelajari gitu. Nah, kemudian setelah kita langkah ketiga memilih referensi umum, 1 atau 2 referensi umum, yang keempat adalah kita perlu merumuskan gitu. Merumuskan kata kunci atau frase yang berkaitan dengan masalah pada penelitian kita. Jadi, setelah kita pilih referensi umum, kita perlu penelitian kita ini kata kuncinya di sini, sehingga kita bisa dapat sumber utama gitu ya. Kita bisa dapat dari sumber primer gitu ya. Nah, kata kunci atau frase di sini namanya disebut deskriptor. Kemudian yang kelima adalah mencari referensi umum untuk mendapatkan sumber primer yang relevan. Jadi tadi setelah kita baca referensi umum itu, nanti kita cari nih dengan cara mencarinya di RIE atau di CJ tadi, dan kita juga bisa cari di Psychological Abstract yang membantu tinjauan pustaka kita untuk penelitian kita. Angka yang terakhir adalah mendapatkan dan membaca sumber primer yang relevan yang sudah kita dapat tadi. Kita catat dan kita ringkas poin-poin pentingnya. Jadi dalam membaca sumber primer ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita baca abstraknya dulu, atau ringkasan ya, atau summary-nya terlebih dahulu. Terus kita catat bibliografinya, penulisnya siapa gitu ya, judulnya apa, perlu kita catat. Kemudian mencatat, bisa setelah kita baca kita cetak nih, kita print gitu ya, untuk mencatatnya jadi lebih enak gitu kan. Kemudian yang keempat, membuat catatan sesingkat mungkin tapi nggak meninggalkan poin-poin penting. Caranya adalah kita bisa buat di catatan kita dari hasil yang kita baca itu permasalahannya apa gitu ya, setelah kita baca abstraknya, hipotesisnya apa, prosedurnya bagaimana, temuan dari hasil analisis datanya seperti apa, lalu kesimpulannya apa. Nah, ini kita bisa buat catatan tersendiri. Oke, itulah tadi 6 langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam peninjauan pustaka. Nah, selanjutnya mengingat kondisi saat ini sudah sangat memungkinkan kita untuk menggunakan teknologi, jadi pencarian daftar sumber pustaka itu bisa kita lakukan dengan menggunakan komputer saja. Kita bisa ketik di www ya, World Wide Web, atau kita juga bisa cari di ERIC yang tadi, atau dari PsycInfo ya. Kita bisa cari itu dengan sangat mudah. Keuntungannya yang pasti, dengan satu waktu kita bisa cari beberapa sumber pustaka sebetulnya. Dan ini kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak jauh-jauh beli ke sana, ke lokasi tersebut gitu ya, dengan adanya komputer seperti saat ini. Nah, selanjutnya kita perlu juga menuliskan laporan tinjauan pustaka. Setelah kita tadi meninjau pustaka, kita perlu menulis tinjauan pustaka itu secara final. Ada pendahuluannya, isinya, ringkasan, kesimpulan, dan bibliografinya seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah meta-analisis. Meta-analisis ini cenderung dari hasil penelitian yang sudah kita kumpulkan yang menjadi bahan rujukan kita. Kita bisa lihat nih, oh rata-ratanya seperti ini ya. Nah, itu bisa kita tarik kesimpulan gitu ya. Kita bisa hubungkan dengan studi penelitian yang akan kita lakukan. Dengan kata lain, meta-analisis ini adalah menganalisis kembali
hasil-hasil penelitian yang kita olah secara statistik, yang diolah secara statistik berdasarkan pengumpulan data primer tadi. Oke, seperti itu saja terkait dengan menemukan dan mereview sumber pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Berdasarkan pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian diajukan sebagai pertanyaan yang berfungsi sebagai fokus penyelidikan yang memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, ada pertanyaan layak. Yang kedua, ada pertanyaan jelas. Yang ketiga, ada pertanyaan signifikan. Dan yang keempat, ada pertanyaan etis. Selanjutnya, variabel merupakan sifat dari kegiatan yang memiliki variasi tertentu untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Jenis-jenis variabel, ada variabel independen dan dependen, kemudian ada variabel moderator, dan ada variabel asing. Selanjutnya, hipotesis merupakan dugaan sementara yang mengacu pada data awal yang perlu dilakukan penelitian untuk mengambil kesimpulan. Etika penelitian berkaitan dengan norma sopan santun dalam tatanan masyarakat dan dalam norma moral meliputi etikat kejujuran dalam penelitian. Peneliti memiliki tanggung jawab terhadap penelitian dan melindungi semua peserta dari ketidaknyamanan fisik dan mental dan bahaya yang mungkin timbul dari partisipasinya dalam penelitian. Peneliti perlu mempertimbangkan kajian pustaka yang sesuai dengan arah penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama, dari referensi umum, yang kedua, dari sumber primer, dan yang ketiga, dari sumber sekunder. Berdasarkan pemaparan makalah di atas, penulis menyarankan kepada peneliti dan calon peneliti untuk memahami terlebih dahulu dasar-dasar dalam penelitian pendidikan yang sebenarnya sebelum melakukan penelitian. Kesempurnaan penelitian dan hasil yang diperoleh juga tergantung dari seberapa jauh pemahaman peneliti terhadap aturan penelitian. Baik, demikian tadi penyampaian materi dari kelompok kami tentang dasar-dasar penelitian pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.